Sekarang aku mau membahas aku mencari saudara kandung aku, ya sahabat saya, yang dari bundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ria, dan dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat. Nah, di video kali ini aku mau melanjutkan cerita kisah hidupku, ya sahabat Ria. Tetapi sebelum aku memulai cerita kisah hidupku, kalian mungkin bisa melihat dulu pemandangan yang ada di sekitar sini. Ini yang sangat indah. Ini lokasinya ada di situ ya, kayak situ ya sahabat Ria. Mungkin kalian bisa lihat dulu pemandangan yang sangat indah ini sebelum aku lanjut ke video. Nah, kalian barusan kan sudah melihat pemandangan yang bikin sejuk hati ya sahabat Ria, dan mudah-mudahan juga sekarang biar hati aku itu juga sejuk seperti aku lihat pemandangan gitu loh, karena aku mau membahas tentang kisah hidupku di masa lalu ya sahabat Ria, dan mudah-mudahan juga jangan nangis ya. Aku udah nggak mau nangis lagi ya sahabat. Intinya aku mau menyambung kisah hidupku. Sekarang aku mau melanjutkan mencari saudara ya sahabat Ria, karena waktu itu kan aku sudah membahas ya, mungkin kalian yang sudah mengikuti video aku atau pernah melihat video aku sebelumnya, mungkin kalian juga tahu ya, aku waktu itu kan berusaha mencari ibu kandungku. Sekarang aku mau membahas aku mencari saudara kandung aku ya sahabat saya, yang dari bundaku. Nah, sebenarnya aku itu saudara kan banyak ya sahabat Ria, tetapi waktu itu setelah aku dari makam bunda sama suami aku yang sekarang, yang sudah aku bahas kemarin ya sahabat Ria, aku waktu itu langsung mencari saudara kandungku yang paling bontot sahabat Ria. Namanya Mayanti, tapi panggilannya Maya ya sahabat Ria. Nanti saya tampilkan ya fotonya di sini ya. Dan kebetulan ini juga sama kayak aku nasibnya, mungkin bisa dikatakan lebih lebih menyedihkan lagi gitu dibanding aku. Karena kalau aku kan hanya tidak tahu wajah ibuku saja ya, tetapi aku kan tahu wajah bapakku, tahu, dan sampai sekarang kan memang alhamdulillah bapakku masih ada. Nah, kalau ini adekku yang paling bontot, yang dari bundaku ya sahabat Ria, dia ini tidak tahu mukanya, bapaknya juga tidak tahu, dan mamahnya juga tidak tahu, karena waktu itu pas mamahku meninggal, dia itu baru umur 1 minggu ya sahabat Ria. Kalau aku kan pisah sama ibuku itu umur 8 bulan ya, tapi adikku ini justru pas ditinggal mamahnya itu umur 1 minggu sahabat Ria. Nah, karena adikku masih kecil dan tidak ada yang merawat, karena mungkin waktu itu kan bapak suamiku ya, namanya Bapak Jupri, beliau juga masih punya tanggungan alias tanggung jawab anaknya, yaitu adikku cowok 2 ya, namanya Riki sama Robi. Mereka sama masih kecil-kecil ya waktu itu, makanya si Dede Mayanti ini dia itu
sahabat Ria, ya bisa dikatakan ya kalau bahasa Sunda tema diambil orang ya, dipungut orang gitu loh, dipungut orang, orangnya itu yang tidak punya keturunan alias ya tidak punya keturunan lah, intinya mereka udah pada usia lanjut tapi nggak punya keturunan. Makanya waktu itu adikku ini yang namanya Mayanti itu diambil sama orang yang tidak punya keturunan, sahabat Ria. Nah, begitulah kisah hidupku sahabat Ria, dan kisah hidup saudara-saudara aku juga ya sahabat Ria. Seperti aku tadi bilang di awal, masih mending aku hidupnya dibanding adekku yang tidak tahu muka bapaknya, muka mamahnya. Karena kan seperti aku tadi bilang, dia ditinggalin meninggal mamah itu seminggu setelah melahirkannya dia ya, alias Dede Maya itu ya. Nah terus waktu itu setelah aku dari makam bunda ya sahabat Ria, aku langsung mencari, terus aku ketemu sama orang tua angkatnya ya sahabat Ria. Aku datang satu keluarga ke rumah orang tua angkatnya Dede Maya, dan saat pertama kali ketemu aku sama Dede Maya itu, karena aku langsung meluk itu ya sahabat Ria, tidak tahu itu kenapa. Jadi gini loh, apa tuh namanya ya, begitu aku datang ke rumah orang tua angkatnya itu, aku langsung meluk dia ya, padahal aku tidak tahu apa adekku itu yang mana gitu ya, tapi aku kayak merasa ya kayak memang ini gitu adekku, walaupun aku nggak tahu sebelumnya mukanya juga seperti apa, orangnya seperti apa, aku nggak tahu ya sahabat Ria. Tapi aku langsung peluk, dan dia juga sampai bingung gitu loh, bengong, kaget, kayak gemetar gitu, karena mungkin dia merasa kan selama ini memang sih, mungkin dia juga kan waktu itu pas ketemu aku kan umurnya udah 15 tahun kalau nggak salah ya sahabat Ria, jadi udah lumayan cukup agak ngerti gitu kan, mungkin dikasih tahu sama saudara yang lain bahwa Dede Maya itu punya kakak-kakak termasuk aku ya gitu kan, mungkin tahu dikasih tahu saudara, tetapi kan yang mana kakak gitu kan. Makanya begitu aku datang itu waktu itu dia sedikit kaget dan sampai gemeter, bengong gitu kan, kayak orang kaget gimana loh sahabat Ria gitu. Terus aku nangis waktu itu, karena aku tuh kenapa bisa langsung meluk dia, karena aku merasa mukanya dia itu satu hampir mirip mungkin sama aku ya, tapi ya kalau dia lebih putih ya sahabat Ria, tapi kalau dari muka hampir mirip itu yang aku rasa gitu. Setelah kita ketemu lanjut, kita juga bertamu ya sahabat Ria, karena disambut dengan baik sama keluarganya mama angkatnya adekku ya sahabat Ria. Kita langsung masuk ke rumahnya, terus kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, dan dia anaknya masih tetap kayak kikuk gitu loh sahabat Ria, masih kayak diam bengong gitu kan. Terus aku juga banyak bertanya sama mama angkatnya gitu kan, banyak bertanya gimana awalnya adek aku bisa diambil gitu kan, yaitu seperti tadi udah saya bilang, karena waktu itu bapak Judi masih punya tanggung jawab, adekku yang dua masih kecil laki-laki, jadi apalagi mungkin ya seorang bapak waktu itu kan tidak bisa ya sahabat Ria mengurus bayi umur 7 hari alias 1 minggu ya sahabat Ria, jadi lebih baik mungkin dirawat sama orang lain, apalagi kan ini kebetulan kan yang merawatnya ini tuh masih termasuk saudara ya sahabat Ria, walaupun udah agak jauh gitu, dan kebetulan juga beliau tidak punya, ya mohon maaf tidak punya keturunan gitu kan, jadinya ya sangat-sangat percaya lah waktu itu mungkin keluarga, dan termasuk Bapak Jody menyerahkan Dede Maya ke orang tua angkatnya. Nah setelah itu aku juga banyak bertanya dan banyak ngobrol gitu kan. Terus waktu itu juga alhamdulillah pas ketemu aku, Dede Maya itu udah kelas 3 SMP ya sahabat Ria, ya lah umur 15 tahun, mungkin mau jalan 16 tahun ya, makanya kan udah kelas 3 SMP waktu itu. Nah setelah itu kita juga mengucapkan banyak terima kasih sama ibu angkatnya atau orang tua angkatnya gitu kan, karena mungkin dari kecil, dari bayi sampai segede umur 16 tahun atau 15 tahun itu kan udah cukup lumayan juga ya, apalagi mungkin dari kecil kan pakai susu SGM kayak gitu, itu pastinya ya udah lumayan mengeluarkan biaya banyak pasti. Setelah pertemuan kita waktu itu sangat cukup panjang ya sahabat Ria, dan aku juga merasa tenang dan merasa percaya, atau merasa hati itu kayak merasa tenang gitu ya, karena ibu angkatnya juga sangat baik dan sangat sayang banget, apalagi kan beliau tidak punya keturunan ya sahabat Ria. Jadi adik aku ini kayak, kalau cek bahasa Sunda temanya kayak no kuponenga, alias kayak dikasih sayangnya itu memang bener-bener kasih sayang yang tulus gitu, karena beliaunya kan ya tidak punya keturunan gitu, dan bahkan panggilannya aja udah panggilan, nggak panggil nama lagi, panggilannya Dede gitu kan. Nah terus
waktu itu karena kita udah merasa tenang, aku juga udah mulai lumayan lega ya sahabat Ria. Udah salah satu saudaraku ketemu, yaitu adik yang paling bontot ya sahabat Ria. Tapi yang bikin aku sedih, yang bikin aku kadang ya ini kayak menangis, tapi ya insya Allah nggak nangis ya sahabat Ria. Kasihan almarhum mama ya kalau nangis terus aku kalau cerita kayak gini ya. Sebenarnya gini ya sahabat Ria, ya kadang yang bikin aku sedih, kadang aku yang bikin terbayang-bayang di pikiran aku itu karena mama aku ini alias bunda aku ini itu kan pengen mendapatkan anak perempuan itu ya kayak didambak-dambakan gitu loh. Karena kan mamaku anaknya kan 6, yang 4 cowok, yang 2 cewek. Nah yang cewek itu kan kata bapakku dulu juga pas hamil aku itu kan kayak diharapkan banget gitu anak perempuan gitu kan. Setelah aku keluar, mungkin karena perpisahan itu ya mungkinnya kan mamaku itu juga kayak seakan-akan yang harapannya besar pengen punya anak perempuan itu kayak seakan-akan hilang begitu aja, karena udah begitu keluar kan aku tidak jawab sama mamaku gitu karena perpisahan itu. Nah yang kedua, mungkin bundaku punya harapan lagi pengen punya anak perempuan lagi, tapi apalah daya takdir dan Allah semuanya yang tahu ya sahabat Ria. Manusia hanya punya rencana dan punya keinginan, tapi Allah ya yang maha tahu. Karena Allah yang ngasih, pasti Allah juga yang ngambil. Pada intinya begitu dikasih lagi anak perempuan, yaitu adik aku, Dede Maya ya, mamaku dipanggil Allah gitu loh sahabat Ria. Jadi mungkin perjuangan mamaku itu dulu gitu kan, jadi kayak anggap aja ya bisa dikatakan udah dikasih berlian hilang, dikasih mutiara mamakunya yang hilang gitu kan. Jadi mengharapkan kemauan itu jadi kayak tidak kesampaian gitu. Nah jadi begitu ya sahabat Ria, intinya hidupku sama hidup adik aku itu kayak mungkin teman-teman di luar sana atau kalian yang punya saudara mungkin tidak akan merasakan apa yang aku rasakan, apalagi mungkin apa yang adikku rasakan, karena dia tidak tahu, muka bapaknya tidak tahu, muka mamanya juga tidak tahu ya sahabat Ria. Karena waktu itu katanya setelah Dede Maya umur 2 tahun atau berapa tahun gitu, bapaknya juga ikut meninggal, kurang lebih 2 tahun ya, terpaut 2 tahun mamaku duluan, habis itu bapaknya Dede Maya yang meninggal. Sahabat Ria, kisah hidupku dan adikku mungkin sampai di sini dulu ya. Dan mudah-mudahan kalian semua jangan sampai merasakan apa yang aku rasakan atau yang saudara-saudaraku rasakan juga ya. Semoga kalian orang tuanya pada panjang umur dan kalian bisa kumpul sama orang yang kalian sayangi, cintai gitu kan. Jangan sampai merasakan hal apa yang aku rasakan, yang sangat memedihkan ya, kalau bahasa Sunda mah ya sangat menyakitkan sih sebenarnya, karena kita berpisah sama orang yang kita sayang itu, apalagi yang tidak pernah tahu mukanya ya sahabat Ria. Oke sahabat Ria, cerita aku sampai di sini dulu, dan mohon maaf kalau ada salah kata, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak sama kalian semua yang sudah selalu mengikuti video Bunda Helwa, dan ketemu lagi di video Bunda Helwa selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.